Dan saat ini sudah ada Treasury Research Analyst BNI, Mas Punggu Andik. Selamat pagi, Mas Punggu. Ya, selamat pagi, Mbak Julita. Iya, bagaimana pergerakan rupiah pada pagi hari ini, Mas Punggu? Dibuka melemah atau menguat? Kalau kita lihat memang tadi penguatan rupiah sedikit mengalami penguatan ya di sekitar 45 sampai 50 gitu ya, 14.345 sampai 350 gitu ya. Namun potensi hari ini memang kecenderungannya agak sideways gitu ya, tidak, karena memang kalau kita lihat sentimen baru juga ini mungkin terakhir ada ini ya, pernyataan dari bukan pernyataan, lebih ke indikasi gitu ya, bahwa China akan menurunkan stimulus mereka, sehingga kemungkinan besar harga komoditas di pasaran ini akan tertekan karena demand dari Cina-nya ini berpotensi menurun gitu ya, dan ini yang membuat juga akhirnya kekhawatiran akan inflasi sedikit mengalami penurunan. Namun kalau kita lihat di akhir pekan kemarin kasus corona dalam negeri cenderung mengalami kenaikan yang mungkin akan cenderung balance gitu ya untuk hari ini. Artinya memang untuk kasus corona sendiri dalam negeri itu masih sangat mempengaruhi rupiah begitu ya, Mas Punggu? Iya, betul sekali, Mbak. Baik, nah untuk Bank Indonesia sendiri masih dalam proses rapat Dewan Gubernur. Nantinya akan seberapa berpengaruh sebenarnya bagaimana Bank Indonesia memutuskan soal suku bunga acuan, Mas Punggu? Ya, mungkin kalau kita bicara suku bunga acuannya gitu ya, kita akan melihat bahwa potensi BI menurunkan suku bunga sangat kecil sekali, menaikkan suku bunga apalagi gitu ya. Dan mungkin BI memang akan hold interest rate gitu ya, mungkin untuk sampai akhir tahun ini kemungkinan besar suku bunga mungkin masih akan ditahan gitu ya. Namun kalau kita bicara kebijakan lainnya, ini yang menjadi perhatian pelaku pasar justru ya, karena memang di tengah inflasi kita yang masih cenderung rendah gitu ya, data terakhir gitu ya, dan melihat perkembangan ekonomi kita saat ini gitu ya, stimulus seperti apa lagi gitu ya yang akan diberikan oleh BI. Nah, ini yang akan menjadi perhatian pelaku pasar, dan ini mungkin juga menjadi salah satu faktor yang membuat pasar dalam negeri akan cenderung bermain aman gitu ya. Sehingga mungkin pergerakan pasar finansial hari ini bukan hanya rupiah gitu ya, mungkin dari pasar saham dan juga obligasi mungkin akan cenderung sideways gitu ya, menantikan hasil rapat Dewan Gubernur untuk besok siang gitu. Iya, masih bermain aman. Kalau pekan lalu kita lihat transaksi domestik sendiri ini kan masih cukup rendah. Bagaimana prediksi Anda untuk pekan ini, Mas Punggu? Ya, memang kalau kita lihat untuk pekan ini memang akan ada banyak agenda gitu ya, salah satunya RDGBI. Mungkin RDGBI bisa mendorong gitu ya untuk transaksi terutama di pasar domestik gitu ya, ini mengalami peningkatan. Kalau kita bicara pekan lalu sebenarnya faktornya bukan hanya dari dalam negeri aja gitu ya. Kita bicara kawasan Asia, ada beberapa negara yang sempat libur juga gitu ya di awal pekan gitu ya, dan di tengah pekan. Nah, ini yang membuat mungkin volume perdagangan untuk pekan lalu cenderung mengalami penurunan gitu ya. Sedangkan untuk pekan ini dengan melihat adanya RDGBI, ini juga mungkin akan berpotensi membuat adanya aliran dana masuk ya, terutama ke dalam negeri seperti itu. Kalau transaksi dari asing sendiri apakah sudah cukup baik pada pekan ini, Mas Punggu? Ya, kalau kita melihat pekan lalu gitu ya, sebenarnya kalau kita lihat dari pasar saham sendiri memang ada outflow, inflow, namun tidak cukup signifikan gitu ya, karena memang pasar masih menantikan bagaimana respon Fed kemarin. Ternyata Fed akan melakukan tapering gitu ya, atau melakukan pembicaraan gitu ya mengenai kedepannya apakah pembelian surat berharga mereka harus dipangkas gitu ya, dan ini yang membuat akhirnya pasar cenderung bermain aman sampai akhirnya akhir pekan gitu ya. Mungkin setelah adanya pengumuman dari FOMC meeting minutes gitu ya, itu pasar mulai bergerak lagi gitu ya di akhir pekan seperti itu. Untuk obligasi domestik seperti apa pada pekan ini prediksi Anda? Ya, mungkin kalau kita bicara obligasi domestik gitu ya, memang setelah pekan lalu sempat juga tertekan gitu ya, setelah Fed mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pembicaraan terkait pemangkasan gitu ya pembelian surat berharganya, ada potensi bahwa pekan ini akan kembali ke level sebelumnya gitu ya, cenderung mengalami penguatan gitu ya, karena memang kekhawatiran akan inflasi ini sedikit mengalami penurunan gitu ya, karena memang tadi sempat disebutkan juga bahwa ada potensi harga komoditas akan mengalami penurunan gitu ya, karena demand dari Cina kemungkinan besar akan berkurang dengan adanya indikasi gitu ya, penurunan dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah China seperti itu. Oke, akan mulai membaik pada pekan ini. Nah, untuk rupiah akan di level berapa bergeraknya, Mas Punggu? Ya, mungkin kalau kita bicara hari ini gitu ya, mungkin akan cenderung sideways, tidak jauh dari 350 gitu ya. Namun nanti potensinya di penutupan mungkin akan menguat. Kalau kita bicara rentang mungkin antara 14.300 sampai 14.380 ini akan cukup make sense gitu ya untuk hari ini. Dan mungkin nanti penutupan akan sedikit mengalami penguatan gitu ya, memang potensinya. Apakah rentang itu juga berlaku setidaknya sampai akhir pekan, Mas Punggu?
kalau mungkin kita bicara akhir pekan, kalau RDGBI cukup positif hasilnya gitu ya, dan mungkin ada beberapa rilis data dari Amerika Serikat juga yang kalau menunjukkan bahwa inflasi Amerika Serikat ada potensi menurun gitu ya dari rilis data tersebut, ada potensi bahwa rupiah akan menguat gitu ya. Bahkan kalau kita bicara sepekan mungkin level 14.250 sampai 14.400 ini masih cukup make sense untuk pekan ini seperti itu. Oke, bisa mencapai 14.400 di pekan ini. Mas Pugu, terima kasih untuk informasinya. Selamat pagi pemirsa, Treasury Research Analis BNI Puguh Andik.